Sekarang yang akan kita bahas adalah mengenai universalisme dan partikularisme kelompok. Apa sih yang dimaksud dengan universalisme kelompok? Jadi yang dimaksud dengan universalisme kelompok itu merupakan kelompok yang memang tidak membeda-bedakan penerimaan atau perlakuan antar anggota kelompoknya. Mereka diperlakukan sama begitu ya, karena memang di dalamnya tidak ada kepentingan tertentu. Dan kita akan mudah mendapatkan itu di kelompok-kelompok formal yang memang punya aturan yang jelas, struktur yang jelas begitu ya. Berkebalikan dengan partikularisme kelompok. Biasanya memang kelompok ini dibentuk atas kesamaan atau kepentingan-kepentingan golongan di atas kepentingan umum. Contohnya kelompok karena kesamaan suku atau etnik. Nah, ini bisa menimbulkan konflik sosial, bisa menimbulkan bibit-bibit konflik sosial. Oleh karena itu, Bunda mengingatkan di pembelajaran kelompok sosial, Bunda ingin kalian bisa menerapkan sikap untuk saling toleransi, saling menghargai satu sama lain, karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa hidup sendiri dan justru butuh orang lain. Maka dari itu, junjung tinggi perbedaan, meskipun kita berbeda-beda, tetap kita juga harus saling menghargai, toleransi, ingat semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetap satu tujuan. Terima kasih banyak telah menyaksikan video Bunda, rangkaian dari mulai pengertian sampai dengan sekarang universalisme dan partikularisme kelompok begitu ya. Mudah-mudahan pembelajarannya dapat difahami. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan Bunda melalui WhatsApp atau line yang Bunda sudah berikan. Terima kasih banyak, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengetahuan. Nah, di sini Bunda akan membahas mengenai pengetahuan apa saja yang berkaitan dengan kelompok sosial yang memang itu tidak dibahas secara resmi di pembelajaran, tetapi sering muncul di soal UTBK. Yang pertama adalah pembentukan kelompok sosial berdasarkan kriteria tertentu menurut Kinloch. Nah, ada 4 kriteria. Yang pertama itu adalah kriteria fisiologis, artinya memang kelompok sosial ini dibentuk karena punya kesamaan jenis kelamin, usia, ras, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah kriteria perilaku, artinya memang di sini kelompok sosial yang yang dibentuk karena punya kesamaan cacat fisik, cacat mental, atau perilaku menyimpang di dalam suatu masyarakat. Kemudian juga ada yang disebut dengan kriteria kebudayaan, di mana memang kelompok sosialnya dibentuk atau diikat karena persamaan budaya. Dan yang terakhir adalah kriteria ekonomi yang didasarkan kepada orang yang menguasai, ekonomi dan yang tidak menguasai ekonomi. Jadi Bunda ingatkan lagi bahwa menurut Kinloch ada 4 kriteria dalam membentuk kelompok sosial. Ada kriteria fisiologis, kriteria kebudayaan, kemudian ada kriteria perilaku, kemudian juga ada kriteria ekonomi. Selanjutnya ada yang disebut dengan kelompok agregasi. Nah, kelompok ini merupakan kelompok yang tidak memiliki kesamaan kecuali hanya kesamaan fisik. Misalkan kelompok pendek, karena memang semuanya pendek anggota kelompoknya ya. Jadi Bunda tegaskan lagi, kelompok agregasi adalah kelompok yang tidak memiliki kesamaan kecuali kesamaan fisik.